Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita yang membahas tentang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dan kita sampai pada babun dzikru maradil qalbi wa mautih, yaitu bab tentang penyebutan bahwasanya hati itu bisa sakit, ya, hati itu bisa sakit dan bisa mati. Nah, beliau rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulullahi ta'ala fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati-hati mereka, itu hati-hati orang munafik, ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah Subhanahu wa taala tambah penyakitnya bagi mereka. Walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka azab yang pedih, ya, terhadap apa saja yang telah mereka dustakan. Beliau juga membawakan firman Allah dalam surat Al-Ahzab, la illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinah lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unin aynama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh jika orang-orang munafik, orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong, ya, di kota Madinah, mereka tidak akan berhenti menyakitimu wahai Muhammad. Niscaya jika mereka tidak berhenti menyakitimu wahai Muhammad, niscaya kami akan perintahkan engkau untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah kecuali hanya sebentar. Mal'unin, mereka terlaknat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi hati itu bisa sakit, juga bisa mati. Ya, sakit yang dimaksud di dalam ayat ini adalah sakit secara maknawi, bukan sakit secara hissi. Ya, maksudnya apa? Hati jika sakitnya itu adalah hissi atau bentuk hatinya yang sakit, maka obatnya harus ke dokter, ya, yaitu bagian tubuhnya maksudnya. Karena dalam bahasa Arab pun, bahasa Indonesia pun, hati pun terbagi menjadi dua. Ada hati yang secara makna, ada hati yang secara bagian tubuh. Ya, misalkan hatiku sakit, ya, maksudnya apa? Hati ini maksudnya sakit ini sakit secara makna atau sakit anggota tubuhnya secara makna. Adapun sakit yang sakit hati, ya liver dan sejenisnya. Ya, adapun di dalam hadis ini, yang di dalam ayat ini adalah sakit hati yang sifatnya maknawi. Ya, berkata Syekh Saleh, ya, beliau mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alla wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwasanya di setiap tubuh manusia itu ada mudghah. Mudghah itu segumpal darah, sebagian menerjemahkan segumpal daging. Ya, ada gumpalan. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila gumpalan daging atau gumpalan darah tersebut baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Wa idza fasadat, apabila gumpalan tersebut rusak, fasadal jasadu kulluh, rusak seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwasanya segumpal darah tersebut adalah hati. Ya, al-qalbu itu artinya sebenarnya jantung.
Nah, fal qalbu huwa malikul a'dha'i wal jawarih. Ya, hati atau jantung itu adalah pemimpin bagi tubuh dan anggota badannya yang lain. Wal a'dha'u kulluha kal khadimi lahu. Seluruh tubuhnya itu adalah pembantu dari hati tersebut. Was sam'u wal basaru munafidun lil qalb. Penglihatan, pendengaran itu mengikuti hatinya. Fa imma an tudkhila ilaihi al-khair atau tudkhila ilaihi syarr. Ya, bisa jadi kau masukkan dalam hati tersebut ya, itu kebaikan atau keburukan. Wa kadzalika ma'akilu wal masyarib. Begitu pula makanan atau minuman. Fa innaha tu'athiru 'alal qulub. Ya, makanan dan minuman kata beliau sangat memberi efek kepada hati. Ya. Fa in kanat thayyibah fa innaha tu'athiru ta'siran thayyiban. Apabila makanan yang kita makan, minuman yang kita minum itu adalah berhasil dari sesuatu yang baik, ya, maka akan memiliki efek yang sangat bagus terhadap tubuh kita. Ya. Jadi makanan itu dikatakan baik itu melalui dua cara. Cara yang pertama adalah makanan tersebut itu baik, ya, zatnya halal dan baik untuk tubuh. Dan yang kedua, cara mendapatkannya. Ya, apabila makanan tersebut baik, tapi cara mendapatkannya nggak baik, maka makanan tersebut termasuk makanan yang buruk, yang akan memberikan efek kepada tubuh kita, walaupun itu makanan yang halal. Ya. Begitu pula sebaliknya, cara kita mendapatkannya bagus atau halal, akan tetapi makanan tersebut dari zatnya sendiri adalah buruk, maka juga akan memberi efek kepada kita. Makanya Allah memerintahkan kita untuk memakan halalan thayyiban, halal dan baik. Ya, halal cara mendapatkannya, baik secara zatnya. Ya. Kita lanjutkan. Begitu pula wa in kanat sayyi'ah atharat ta'siran sayyi'an. Apabila makanan tersebut itu buruk, maka akan memberi efek kepada tubuh ya yang buruk pula. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Ya, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Ya, dan di antara keduanya ada perkara yang syubhat. Ya, ada perkara-perkara yang syubhat yang belum jelas kehalalannya. Dan Nabi SAW memberikan resep. Faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang masuk atau melakukan atau memakan sesuatu yang syubhat, maka sungguh ia seperti memakan sesuatu yang haram. Jadi hati-hati ikhwan berkaitan dengan yang namanya harta. Ya. Karena terkadang kita itu yang penting kita masukkan ke dalam mulut istri kita, anak-anak kita, makan yang bergizi, bukan hanya 4 sehat 5 sempurna. Ya, 4 sehat 5 sempurna, 6 halal cara mendapatkannya. Tambah itu. Ya. Karena akan berpengaruh kepada tubuh keluarga kita. Dan yang pemilik hati, pemilik kecerdasan itu adalah Allah. Bisa jadi tatkala kenapa kok anak kita kok diajari sulit, susah. Ya, ini bukan saya menjustifikasi, tapi untuk introspeksi diri kita. Mungkin bisa jadi ada beberapa makanan ya yang kita masukkan ke dalam mulutnya anak kita atau kita berikan kepada mereka itu sesuatu yang haram. Ya, di antaranya sesuatu yang haram apa? Waktunya zakat, nggak mau zakat tetap dimakan sendiri. Berarti kan itu tercampur harta yang bukan milik kita. Kan gitu. Nah, kita lanjutkan. Ya. Fal halalu yusaffil qalba wa yutayyibahu.
Makanan yang halal itu bisa membersihkan hati, menjernihkan hati dan memperbaikinya. Wa yu'inuhu ala makhafatillahi azza wa jal, dan bisa menolong kita, menolong manusia untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ala tafaqquhi wa tadabburi wa tadhakkur, ya, dan bisa menolong kita untuk tafaqquh, ya, memahami agama, watadabbur, mentadabburi Al-Quran, watazakkur, dan berzikir atau mengingat Allah. Fahuwa ghadaun qayyimun, yaitu adalah makanan yang qayyim, yang lurus, makanan yang bersih, yang halal dan thayyiban itu. Wa amma idza kana al-ghada'u minal haram aw minal mutashabbih aw minal mushtabih alladhi la yu'raf al-awam ahuwa minal halal am minal haram fa innahu yu'athiru ta'thiran sayyi'an 'alal qalbi. Apabila makanan tersebut makanan yang haram atau makanan yang syubhat, ya, syubhat itu apa? Yang orang awam itu tidak tahu apakah ini halal atau haram. Fa innahu yu'athir, sesungguhnya makanan tersebut berpengaruh ta'thiran sayyi'an 'alal qalbi, ya, berpengaruh buruk terhadap hati kita, ya. Dan kalau sudah hati kita terpengaruh dengan makanan-makanan yang haram, ya, maka hati kita akan sakit, ya, hati kita akan sakit. Nah, dan kalau hati kita itu sakit, ya, sebagaimana nanti dalam hadis, ya, urutannya matinya hati, urutannya itu seperti ini. Bismillah. Hati itu bisa mati, ya, sebagaimana orang bisa mati, ya, sebelumnya sakit, semakin parah maka mati. Hati yang sakit, ya, hati yang sakit, ya, ia akan mudah atau tergerak untuk melakukan maksiat. Tatkala kita itu suka melakukan maksiat kepada Allah, atau bahkan tatkala melakukan maksiat kita merasa itu bukan maksiat, ya, kalau hati masih sehat, ya, tatkala seorang melakukan maksiat dia segera ingat Allah, Pak. Dia segera ingat Allah, dia segera bertobat. Itu kalau hatinya sehat. Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam surat Ali Imran, ya, berkaitan dengan orang yang bertakwa. Hatinya bagus atau tidak? Bagus. Allah mengatakan terkait orang-orang yang bertakwa, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Tatkala orang yang bertakwa tersebut melakukan suatu perbuatan yang kecil, perbuatan fahisyah, ya, perbuatan yang menjijikkan, aw zalamu anfusahum, atau mereka berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, dzakarullah, segera ingat Allah, wastaghfaru lidzunubihim, dan mereka segera ingat, dan mereka segera meminta ampun kepada Allah. Ini hati yang sehat, ya. Siapa orang yang nggak pernah berbuat maksiat? Nggak ada, ya, kita semua nggak ada yang maksum kecuali Nabi SAW. Makanya orang yang bertakwa tatkala melakukan maksiat, tatkala hatinya bersih, ia segera kembali kepada Allah. Berbeda dengan orang yang hatinya sudah ada penyakitnya, sudah sakit, tatkala dia itu melakukan suatu maksiat, suatu dosa, apa yang dilakukan? Dia tidak merasa bahwa ini adalah dosa, atau santai itu, ya, bahkan bisa menjadi kebiasaan, ya. Nah, dan tatkala seseorang melakukan maksiat, ya, Allah akan tulis di dalam hatinya itu satu noda, ya, nanti insya Allah dalam hadis berikutnya satu noda. Tatkala dia melakukan dosa lagi ditulis satu lagi. Tatkala dia bertobat dosanya dihapus, titiknya dihapus, ya. Tatkala dosa tapi jika bermaksiat dan tidak bertobat, maka hatinya menjadi gelap, ya. Tatkala hatinya gelap, lama-lama akan mengeras, qaswah, ya. Tatkala hatinya mengeras, sudah keras, hidayah masuk sulit, ya, dikasih tahu angel, yang nggak faham. Kemudian setelah itu dia akan terlinang dengan kemaksiatan karena dia tidak merasa itu adalah maksiat, ya, sehingga hatinya terkunci. Kalau sudah hatinya terkunci, maka hatinya mati sudah. Ini tahapannya, ya. Kalau sudah terkunci hatinya,
akan lama kelamaan akan mati. Dan hati yang mati ini dia akan mudah untuk terkena hasutan atau ragu dalam agama. Minimal ragu, bukan hanya kalau seandainya tidak sampai ke dalam taraf kekafiran, dia murtad, dia ragu dengan agamanya sendiri. Ya, dia ragu dengan agamanya sendiri. Ini hati sudah terkunci. Nah, kita lanjutkan. Dan di antara sesuatu yang bisa menjadikan hati kita itu menjadi sakit, ya, di antara adalah kata beliau wasababuha kasbul ibad. Sebabnya adalah, salah satunya adalah tata cara mencari nafkah bagi seorang hamba. Ya, mendapatkan harta itu termasuk. Ya. Wa idza aradta an yasluha qalbaka fa'alika bil a'mali shalihah wat taubah wal istighfar. Apabila engkau ingin membersihkan hatimu, maka hendaklah yang pertama, kata beliau, engkau harus banyak beramal saleh. Ya, banyak beramal saleh. Melakukan salat sunnah, ya, sedekah sunnah. Nah, di sini yang dimaksud dengan amal-amal saleh di sini adalah amal-amal yang sunnah, ya. Kalau amal wajib itu sudah kewajiban kita. Kalau ingin semakin bersih, maka kita harus semakin memperbanyak amalan-amalan sunnah. Wat taubah, perbanyak taubat. Wal istighfar, dan memperbanyak istighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ya, dan ada dalam penggalan dalam surat Muhammad, Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an atau dalam hati-hati mereka sudah terkunci, sudah digembok, ya. Berarti ini menunjukkan bahwasanya orang salah satu obat hati atau penyembuh hati yang sudah keras mengunci yaitu tadabbur Al-Qur'an. Coba berarti afala yatadabbaruna al-Qur'an. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Atau hati mereka sudah terkunci? Ini kan menunjukkan bahwasanya kalau orang mentadabburi Al-Qur'an berarti hatinya tidak terkunci. Ya. Allah juga mengatakan dalam surat Al-Isra, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un lin-nas." Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, obat, dan rahmat bagi seorang yang beriman. Nah, kita lanjutkan. Nah, walihadza 'alal muslimi an yamma biqalbihi. Maka dari itu bagi setiap muslim, ya, hendaklah ia memperhatikan keadaan hatinya. Wa yub'idu anhu ma yu'athiru alaihi sulbiyan min anwa'il ma'asi al-qauliyah wal 'amaliyah. Dan hendaklah ia menjauhi sesuatu yang berpengaruh, ya, terhadap hatinya dari jenis-jenis maksiat, baik maksiat tersebut sifatnya ucapan ataupun maksiat sifatnya perbuatan. Maksiat sifatnya ucapan, ya kita ghibah, kemudian mencela, memfitnah, ya, berkata-kata kotor dan sejenisnya. Wal amaliyah, ya, maksiat secara amal, misalkan mencuri, kemudian, ya, dan sejenisnya, ya, banyak, ya. Wal aqaidah al batilah, dan kita hendaklah kita menjauhi akidah-akidah yang batil. Ya, ini jangan antum suka nonton, ya, short atau potongan-potongan video yang sifatnya di situ bantahan-bantahan. Misalnya Ustadz Fulan mengatakan ABC, kemudian antum terus setelahnya bantahannya. Jangan antum suka nonton itu. Nanti kalau seandainya, ya, dalam hati antum itu ada syak, ada ragu dalam, oh iya ya, ternyata antum malah membenarkan siapa yang harusnya dibantah itu, repot antum. Ya. Walaupun ada bantahannya, dan terkadang kita akan mau lihat bantahannya nggak pas, bantahannya nggak logis,
hati kita akan mengoreksi itu, ya. Dan akhirnya apa? Kita terjerumus ke dalam syubhat tersebut. Jangan suka nonton yang kayak gitu, ya. Kalau kita tidak punya benteng akidah yang kuat, ya. Antum tahu Imam Ahmad rahimahullah, beliau tatkala masuk pasar itu beliau itu selalu tutup telinganya, Pak. Ya, mengapa? Takut terdengar kata-kata kotor atau kata-kata syubhat. Dan tatkala Imam Ahmad diajak berdebat, beliau tidak mau, kecuali benar-benar yang sangat urgent. Ya, debat-debat biasa nggak mau beliau. Ya, itu Imam Ahmad. Kita enggak. Di Facebook sudah, wah, masya Allah, komenannya, wah, ya seolah-olah kita itu kayak ahli debat. Ya, padahal ilmu debat itu pertama kali yang suka debat itu siapa? Orang-orang filsafat suka debat, diskusi aja, nggak pernah ada yakinnya. Nah, antum kalau perkuliahan di agama, ya, yang bukan di sekolah-sekolah sunnah, antum akan ketika ada materi nggak diberikan di kitab, tidak. Mahasiswa suruh mencari. Ya, kalau mahasiswa mencari materi gimana? Ya, dia baru lulus SMA suruh mencari materi, bingung dia. Ya, akhirnya ada keraguan. Tatkala dia sumbernya benar, alhamdulillah. Kalau sumbernya salah, sekarang tuh Pak, kalau jenengan cari materi hukum misalkan hukum menggunakan atau hukum asuransi misalkan dalam Islam, itu website yang pertama kali muncul itu apa? Berita Tribun News, ya, Okizone, ini seperti itu, ya. Dan website sunnah itu tergradasi sudah. Kalau zaman dulu seperti rumaisu.com, Muslim Al-Manhaj dan yang lainnya, sekarang enggak, itu di bawah itu bahkan tertutup sudah. Allah alam gimana kok bisa, ya. Apalagi seorang mahasiswa yang baru yang S1 aja baru, ya, dia baru lulus SMA. Nah, dikhawatirkan seperti itu. Kemudian dipresentasikan ilmu yang dia dapat, setelah dipresentasikan didebat oleh mahasiswa yang lain. Nah, ini sudah pemikirannya bingung lagi akhirnya. Ya, hati-hati. Nah, kita lanjutkan. Wasyukuka wal auham. Ya, dan menjauhi kita keraguan-keraguan wal auham, atau sesuatu yang belum jelas. Wa yastami'u ila kalamillahi wa rasulih, dan hendaknya kita sering-sering mendengar kalam Allah, firman Allah, Al-Qur'an wa rasulih, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa yahduru majalis dzikr hatta yahya qalbahu, dan menghadiri majelis-majelis ilmu sampai hatinya itu hidup lagi. Ya. Jadi sampai hatinya hidup lagi. Dan di antara sebab, ya, yang mematikan hati itu adalah kita meninggalkan sholat Jumat lebih dari 3 kali. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at aw la yaqtimanna Allah ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Kalau seandainya suatu saat akan ada suatu kaum yang meninggalkan sholat Jumat, ya, maka mereka akan dikunci hati-hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, sulit menerima hidayah. Ya, summa liyakununna minal ghafilin. Kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang lalai. Gara-gara apa? Meninggalkan sholat Jumat. Jadi kalau sholat Jumat jenengan harus melek, lihat khotibnya, jangan melihat tempat duduknya. Ya, resep. Ya, kalau jenengan sholat Jumat, lihat khotibnya, jangan melihat tempat duduknya atau melihat perutnya sendiri. Ya, berarti kalau melihat tempat duduknya kan ke bawah. Kalau melihat perutnya berarti sudah dingkluk gini berarti. Ya, melihat kayak gini juga. Berarti tidur. Kenapa? Lah antum saja sholat Jumat itu wajib, antum loh enggak mendengarkan khutbahnya. Ya. Malah tidur. Ini tidak boleh. Kenapa? Kalau kita tertinggal sholat Jumat, ya, atau kita sering melalaikan sholat Jumat, atau justru kita tidur di Jumat, takutnya hati kita juga menjadi lalai. Karena setiap Jumat itu ada nasihat-nasihat yang diberikan oleh khatib. Ya. Nah, dan di antara hikmah
adanya sholat Jumat, ada khutbahnya, itu apa? Agar umat Islam ya yang malas menuntut ilmu itu ada asupan ilmu di setiap pekannya, walaupun hanya sebentar. Akan tetapi umat sekarang tidak. Ya wis malas kajian, nggak tahu hadir, kajian ngantuk, nggak tahu nulis misalnya. Jumatan turu misalnya, subhanallah. Ya gimana mau dapatkan nasihat? Ditanya sama istrinya, Mas tadi apa yang dibicarakan oleh khotib tadi? Wes pokoknya khotibnya bagus pokoknya. Apa itu bagus? Apa Mas, bahas apa? Bahas tentang takwa. Ya mukadimahnya ternyata. Ya kan mukadimahnya apa? Mukadimahnya khutbah Jumat kan salah satunya ada apa? Rukunnya untuk menasihatkan kita agar bertakwa kepada Allah. Nah, akhirnya si perempuan tanya, oh ternyata itu khutbah Jumat setiap hari itu nasihatnya adalah bertakwa saja ya. Berarti dia hanya melek pada waktu mukadimah. Subhanallah. Baik, kita lanjutkan. Bismillah. Nah, pada ayat yang tadi fi qulubihim marad. Ya, di awal-awal surat Al-Baqarah itu Allah membagi menjadi 3 bagian. Ayat 1 sampai ayat 5 dari Alif Lam Mim sampai ulaika humul muflihun itu menceritakan tentang keadaan orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu apa sih? Seperti itu. Ya. Kemudian ayat 6 sampai ayat 7, 2 ayat itu Allah memberikan gambaran tentang orang-orang yang kafir. Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Itu orang-orang kafir. Allah kunci hati mereka. Ya, Allah matikan hati mereka. Ya, itu orang-orang kafir. Adapun ayat 8 sampai ayat 20 itu berbicara tentang orang-orang munafik. Bayangkan, orang kafir ayatnya cuma 2. Orang munafik ayatnya berapa? Dari ayat 8 sampai ayat 20. Berarti 12 ayat. 12 atau 13? Ya, itulah pokoknya. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya orang-orang munafik itu sangat bahaya. Ya, mengapa? Karena mereka mengaku Islam, mengaku mengikuti sunnah misalnya, mengaku ahlus sunnah, akan tapi justru dia benci dengan yang namanya sunnah. Nah, kita lanjutkan dalil yang kedua. Dari tadi gelegean terus kayak apa, dia ada apa namanya, kayak enak perutnya, apa kembung gitu. Nah, hadis yang kedua, dalil yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, idza aznaba dzamban, tatkala ia melakukan suatu dosa, kanat nuktatun sauda'u fi qalbihi, ya, maka ditulislah satu titik hitam di hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara, tatkala ia bertobat, dia meninggalkan dosa tersebut atau menyesalinya dan beristighfar kepada Allah, su'ila qalbuhu, maka hatinya kembali bercahaya, kembali bersinar, kembali bersih lagi. Ya, jadi dihapus tadi. Tatkala dia melakukan dosa ditulis hitam. Kemudian tatkala dia bertobat maka menjadi putih kembali. Ya. Wa in zada zadat, apabila dia itu tidak bertobat, dia menambah maksiatnya, maka titiknya semakin bertambah. Ya, hatta ta'luwa qalbahu, sampai sampai warna hitam tersebut menguasai hatinya. Jadi kegelapan menguasai hatinya. Ya, fadzalika ar-ran, jadi itu adalah ar-ran. Ar-ran itu adalah penutup. Alladzi qala Allah Ta'ala fihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati-hati mereka. Ya. Ini di sini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad sahih, hasan sahih. Jadi kata beliau, min asbabi maradil qalb wa qaswatihi wa mautihi wa isabatihi fatilkal afatul qalbiyah. Ya, di antara sebab
sakitnya hati, kerasnya hati, matinya hati, ya, itu disebabkan penyakit-penyakit hati yang berikut ini. Yang pertama adalah az-dzunub, dosa-dosa, maksiat. Ya, jadi bukan berarti kita itu nggak boleh bermaksiat. Ya memang nggak boleh. Maksudnya gimana ya ngomongnya ya? Bukan berarti seorang mukmin itu nggak pernah berbuat maksiat maksudnya. Ya, akan tapi tatkala seorang mukmin berbuat maksiat, segera dia bertobat gitu maksudnya. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata. Semua anak Adam suka melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat Muslim beliau mengatakan, "Lau lam tuznibu la dhahaballahu bikum." Kalau seandainya ada di antara kalian itu orang yang enggak berdosa. Lihat kelafatnya. Kalau seandainya di antara kalian ada orang yang tidak berdosa, la dhahaballahu bikum. Allah akan binasakan mereka. Kok bisa? Enggak berbuat dosa malah dibinasakan. Bukan berarti kita suruh berdosa, tidak. Ya. Summa jaa biqaumin. Kemudian Allah mendatangkan suatu kaum yuznibun, mereka berbuat dosa. Wa yastaghfiruna Allah, dan mereka meminta ampun kepada Allah. Fa ghafarallahu lahum, maka Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ini motivasi dari Nabi SAW agar orang yang telah berbuat dosa itu tidak putus asa. Ya, tidak putus asa. Ya, Allah Maha penerima taubat tatkala kita telah melakukan dosa. Tapi kalau kita belum melakukan dosa atau mau melakukan dosa, buang itu kata-kata Allah Maha penerima taubat. Tapi apa yang harus kita tanamkan? Allah Maha mengazab. Kalau belum melakukan dosa, kita fahami bahwasanya Allah itu Maha mengazab. Mengapa? Agar kita tidak melakukan dosa tersebut. Tapi tatkala kita sudah melakukannya, ya, maka kita harus yakini bahwasanya Allah Maha penerima taubat, maka segera bertaubat. Ya. Nah, kita lanjutkan. Mana tadi? Nah, fa aslul qalbi mu'mini abyadun nazifun. Abyadun nazifun. Asal hati seorang yang beriman yaitu putih dan bersih. Nah, ini maksudnya putih itu putih apa? Maknanya. Kalau dibedal ya warnanya mungkin merah atau warnanya agak gelap. Wah, ini pasti buka, loh, hatinya gelap. Ya memang warna hati seperti itu. Itu warna hati yang badan, anggota badan. Tapi yang dimaksud adalah bersih itu maksudnya maknanya secara maknawi. Nah, seperti juga najis. Najis itu ada dua, najis maknawi sama najis hissi. Najis hissi adalah najis yang nampak, yang kelihatan, dipegang najis harus dicuci. Najis maknawi, najis yang tidak bisa dipegang. Ya, seandainya dipegang itu pun nggak masalah. Contohnya apa? Berhala, patung, remi buat ngundi-ngundi, ya. Terus kemudian khamr, ya. Orang-orang musyrik itu najisnya hissi, maknawi. Allah mengatakan innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najis apanya? Hatinya secara maknawi. Begitu juga innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, judi. Ansab itu mengundi dengan anak panah. Ya, kemudian innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Ansab itu patung. Azlam mengundi dengan anak panah, rijsun merupakan najis. Fajtanibuhu, tinggalkan. Maksudnya apa? Najis secara maknanya, ya. Jadi ada dua, ada makna, ada hissi. Hissi itu yang nampak, seperti kotoran hewan yang haram dimakan. Maka ini semua ulama sepakat bahwasanya itu najis. Kalau kita sholat memakai itu tidak boleh, ya. Nah, kita lanjutkan.
Jadi asal ke hati orang mukmin adalah putih bersih. Lakinnahu idza adnaba sahibuhu nukita fihi nuktatun sauda. Apabila seorang yang memiliki seorang mukmin yang melakukan suatu dosa, maka ditulis baginya satu titik hitam di dalam hatinya. Fa in 'ada ila dzambi zadat hadhihi nuktah. Apabila dia mengulangi dosa tersebut, maka titiknya semakin bertambah hatta tughatti qalbahu, sampai hatinya benar-benar tertutup. Ya. Wa dzalika ran, itu adalah penutup yang disebagaimana Allah katakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaqsibun. Nah, wa fil hadisi, di dalam hadis tersebut bayanu mada khatari dzunubi 'ala al-qalbi, ya, merupakan penjelasan tentang bahayanya dosa terhadap hati seseorang. Wa fihi anna ilaja dzalik bitaubati ila Allah azza wa jalla, dan menunjukkan bahwasanya obat dari hati yang sakit tersebut yang adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Wa qala al-A'mash berkata, arana mujahidun biyadihi, kami diperlihatkan oleh Mujahid dengan tangannya. Qala Mujahid, siapa namanya? Mujahid berkata, kanu yarona anna al-qalba fi mithli hadha, yakni al-kaf. Ya, Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Ya, Mujahid muridnya Ibnu Abdullah bin Abbas. Ya, beliau mengatakan kanu yarona anna al-qalba mithli hadha. Mereka mengatakan bahwasanya dulu memperlihatkan dosa itu seperti ini loh, seperti tangan gini. Kata beliau, seperti ini. Ya, fa idza aznaba al-'abdu dzamban dumma minhu. Apabila seorang hamba itu melakukan dosa, maka tangannya mengerucut, yang menggenggam. Wa qala bi isba'ihi al-khinsir hakadha. Ketika orang melakukan dosa, maka tangannya seperti ini. Kemudian melakukan dosa lagi, tangannya seperti ini, sampai benar-benar ya semuanya menggenggam gini. Ya, kemudian beliau mengatakan hatta dhamma asabi'ahu kullaha, sampai benar-benar tergenggam, mengerucut begini seluruh jari-jarinya. Qala thumma yutba' alaihi bitaba, kemudian ditutup, hati tersebut menutup dengan suatu tutupan, itu dengan dosa yang tadi. Wa kanu yarawna anna dzalika huwarran, ya, dan mereka memperlihatkan bahwasanya yang dimaksud ran itu seperti itu. Misalkan ini hati, ya, gini ada hatinya, ya, kemudian dosa tutup lagi, kenapa lama sudah nggak kelihatan. Ya, itu yang dimaksud oleh Mujahid. Seorang Mujahid adalah muridnya Ibnu Abbas. Tentu dia mengatakan seperti ini bisa jadi nggak mungkin dengan dengan logikanya sendiri. Ya, tentu dia mengetahui tersebut dari gurunya, yaitu siapa? Ibnu Abbas. Ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Dan beliau juga membawakan dari Mujahid juga, ar-ranu aisaru minat taba. Ya, ar-ran, yaitu tutupan, itu lebih ringan daripada at-taba. At-taba itu tertutup, terkunci. Ya. Wat-tabu aisar min al-iqfal, dan taba itu lebih ringan daripada al-iqfal. Iqfal itu terkunci, digembok sudah. Bukan hanya tertutup tapi sudah digembok lagi. Ya. Untuk penjelasannya ini insyaallah kita baca pada setelah adzan. Tafadhal. Sudah masuk adzan? Bismillah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Baik, ikhwan, kita lanjutkan. Nah, wa indama takassara adh-dhunubu yatakamalu ghita'uhu bin nukati as-sauda. Apabila dosa tersebut semakin banyak, maka penutupnya akan semakin sempurna dengan penutup-penutup yang hitam. Fayakunu hadha huwa ar-rad, thumma yatbu ala qalb, thumma hunaka ma huwa ashad min dhalik, wa huwa al-ikhfalu ala hadha al-qalb. Ya. Apabila hati tersebut sudah gelap, sudah hitam, sudah tertutup, ya, maka hati tersebut akan terkunci. Ya, sebagaimana kalau kita misalkan ada sesuatu yang kita menutup rumah atau gerbang kita tutup, maka kita akan kunci. Ya, tatkala hati kita sudah tertutup, maka itu nanti akan terkunci. Bagaimana cara membuka kuncinya? Yaitu sebagaimana dalam hadis yang tadi, dalam ayat surat Muhammad, afala yatadabbaruna al-Qur'an, harus dengan tadabbur. Ya, dengan tadabbur Quran. Ya, dengan zikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ya, kalau kita enggak berzikir atau malas berzikir, ya, kita jauh dari majelis ilmu, akhirnya bisa jadi kita malah hati kita semakin gelap dan kita malas untuk menghadiri majelis ilmu tersebut. Nah, kita lanjutkan dalil yang terakhir insyaallah. Ini tidak perlu dibaca syarahnya, sudah jelas karena. Baik. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qulubu arba'ah, hati itu jenisnya ada 4. Yang pertama, qalbun ajradu fihi mithlu siraju yuzhir. Yang pertama adalah hati yang murni bersih, seperti cahaya yang bersinar. Ya, hati putih murni seperti cahaya yang bersinar. Yang kedua, wa qalbun aghlafu marbutun bihilafih, yaitu hati yang tertutup
ya, atau yang tersampuli dengan suatu tutup. Wa qalbun mangkusun, itu hati yang terbalik. Yang keempat, wa qalbun musfahun, itu hati yang terlapisi. Ya. Fa ammal qalbul ajrad fa qalbul mu'min. Adapun hati yang pertama tadi, yang murni, yang bersih, adalah hatinya orang-orang yang beriman. Fasirajuhu fihi nurun, ya, dan bercahaya dengan cahaya. Wa ammal qalbul aghlafu fa qalbul kafir. Adapun hati yang tertutup, ya, yang ada sampulnya, ya, itu adalah hatinya orang-orang kafir. Ya, sudah terkunci, khatamallahu ala qulubihim, kata Allah. Allah mengunci mati hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan juga dikunci pendengarannya. Wa ala absarihim ghishawah, dan penglihatannya juga dikunci oleh Allah, gelap. Walahum adzabun alim, walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang sangat besar. Nah, wa ammal qalbul mankus, adapun hati yang terbalik, fa qalbul munafiqil khalis. Adapun hati yang terbalik adalah hatinya orang munafik yang jelas. Orang munafik itu ada dua, munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Ya, nifak i'tiqadi, dia kelihatannya Islam tapi sebenarnya dia bukan Islam, enggak mengakui Islam, tapi pura-pura masuk Islam, ingin merusak Islam dari dalam. Ya, dan banyak orang-orang munafik di zaman sahabat dulu. Ya, begitu juga orang sekarang juga pastinya ada. Ya. Dan nifak yang kedua adalah nifak amali. Nifak amali adalah orangnya masih beriman, akan tetapi dia melakukan perbuatan-perbuatan kemunafikan. Di antaranya apa? Berdusta, kemudian berkhianat, tapi dia masih dianggap orang beriman, ya, dan seterusnya. Ya, mengapa kok hatinya terbalik? Kata Nabi, arfal haqqa summa ankara. Ia tahu itu benar tapi mengingkari. Ya. Wa ammal qalbul musfah, adapun hati yang terlapisi, ada lapisannya, fa qalbun fihi imanun wa nifaq, adalah hati yang di dalamnya ada keimanan dan ada kemunafikan. Ya, orangnya beriman, rajin ke masjid, rajin sholat, akan tapi terkadang dia sering bohong, terkadang masih menipu, terkadang masih curang, ujian masih buka kerepean. Nah, ini tidak benar, ya. Nah, wa mathalul iman fihi kamathalil baqlati yumittuha al-ma'u thayyibah. Perumpamaan iman itu seperti sayuran, ya, yang dituangi air yang bersih. Jadi kalau sayur, kalau dikasih sirami air yang bersih, sayur tersebut akan berkembang menjadi yang indah, ya, akan berkembang, akan subur. Wa mathalun nifaqi fihi, adapun perumpamaan nifaq, kemunafikan, kamathalil qarhah, seperti luka yang ada nanahnya. Jadi luka yang membusuk, yamittuha al-qayhu wad-dam, yang disiram oleh nanah dan darah. Luka dikesirami nanah dan darah sama saja, atau mungkin justru akan semakin membusuk. Fa ayyul maddataini ghalabat 'alal ukhra ghalabat 'alaihi. Ya, dua unsur mana saja, yaitu antara mana yang lebih utama, yang lebih banyak, ya, dari imannya atau munafiknya, mana yang dominan atas yang lain, maka ghalabat 'alaihi, maka yang menang yang dominan yang banyak tersebut. Ya, ia akan mengalahkan, ya, keimanan. Misalkan yang nifak menang, maka imannya akan runtuh, lama-lama akan kalah imannya. Begitu pula sebaliknya, apabila keimanannya lebih kuat, maka kemunafikannya akan runtuh. Nah, jadi hati-hati, ya, ikhwan, ini nasihat untuk saya sendiri terutama, ya, agar kita itu menjaga, ya, hati kita. Ya. Tatkala hati kita itu kotor, hati kita itu banyak dosa, ya, semua orang banyak dosa pastinya, akan tapi kita nasihatnya adalah hendaklah kita sering-sering bertobat, sering-sering beristighfar, ya, agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, ya, nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagi orang-orang yang sebejat apapun, ya, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina zalamu, ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang
melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Dia berbuat maksiat, melakukan kesyirikan. Ya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ya, Allah mengampuni semua dosa. Walaupun itu dosa kekafiran, kesyirikan. Kalau dia bertobat. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Tapi kalau sudah mati, ya orang sudah mati, dia membawa dosa. Maka bisa jadi dosa itu ada yang diampuni, ada yang tidak. Tapi kalau dosa kesyirikan yang dibawa, Allah tidak akan ampuni. Kalau dosa itu dosa kesyirikan, Allah tidak akan ampuni. Tapi kalau dosa itu masih misalnya orang berzina, orang membunuh, ya, mencuri dan yang lainnya, Allah masih ada harapan untuk mengampuni kita. Tapi kalau sudah berkaitan dengan hak Allah kesyirikan, maka Allah tidak akan ampuni. Allah sendiri yang berbicara. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang-orang yang mati sedangkan dia membawa dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Kalau Allah berkehendak bisa diampuni, kalau Allah enggak berkehendak ya tidak diampuni. Dan seperti itu. Nah, Allahu a'lam. Tapi ikhwan, masih ada waktu sedikit, barangkali ada pertanyaan. Tafadhal. Ji. Naam ikhwan, musik, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wala huda wala kitabim mubin. Di antara manusia ada yang memperjualbelikan lahwal hadis, ucapan-ucapan yang melalaikan. Ibnu Mas'ud mengatakan, wallahi, ya demi Allah itu nyanyian, demi Allah itu nyanyian. Ibnu Mas'ud, seorang sahabat, ya, yang tahu turunnya ayat tersebut, ya, mengatakan seperti itu. Kemudian yang kedua, dalil dari Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, Imam Al-Bukhari hadisnya semuanya sahih. Ya, bahkan para ulama mengatakan kitab paling sahih setelah Al-Quran itu apa? Sahih Bukhari. Kemudian muridnya siapa? Sahih Muslim. Imam Bukhari mengatakan, ya, sayakunu aqwamun, nanti akan ada suatu kaum yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Kaum tersebut akan ada yang menghalalkan zina. Zina dihalalkan. Ya, kemudian sutra bagi laki-laki, kemudian khamr, kemudian musik. Nah, ini kata-kata menghalalkan, berarti sebelumnya haram. Nah, dan ulama sepakat, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan ulama yang semasa dengannya, mereka sepakat bahwasanya musik itu hukumnya haram. Adapun yang pertama kali menghalalkan, yang berpendapat halal, yaitu madhab Al-Zahiri, ya, dipelopori oleh namanya Abu Dawud Al-Zahiri. Bila menganggap hadis yang berkaitan dengan musik adalah hadisnya lemah. Padahal Imam Bukhari yang mengatakan, ya, Imam Bukhari yang meriwayatkan. Jadi seperti itu. Ya. Kalau sudah ada ijma, tidak boleh ada penyelisihan. Yang ini ijma sebelumnya, ya, berkaitan dengan musik. Bahkan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, ya, anak ada PDF-nya,
Beliau mengatakan bahwasanya orang yang mencuri alat musik atau merusak alat musik, maka dia tidak dikenai hukum had. Hukum mencuri itu apa hukumannya? Potong tangan. Ya, hadnya potong tangan. Tapi tatkala dia mencuri alat musik, merusak alat musik, maka dia tidak dikenai hukum had, tidak dikenai hukum potong tangan. Mengapa? Karena hukumannya seperti dia membunuh babi. Dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan. Bahkan dalam kitab Takrib, ya, Matan Khoyatu wa Takrib, kita Matan Abu Syuja, terkenalnya Matan Abu Syuja, mazhab Syafi'i juga mengatakan sama seperti itu. Dan yang anehnya, orang yang mengaku mazhab Syafi'i itu menghalalkan musik gitu loh. Kalau orang misalkan bermazhab yang lain selain mazhab Syafi'i, diejek-ejek, dicela-cela, dituduh ini dan itu. Tapi dan dia mewajibkan bermazhab, harus milih satu mazhab. Nah, tatkala mazhabnya tidak sesuai dengan keinginannya, ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Dan Imam Syafi'i sendiri mengatakan, ya, dan ulama yang paling keras membahas masalah musik itu Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i. Nah, jadi musik itu hukumnya haram, yang pertama. Adapun seperti orang ikhwan, misalkan jenengan reseller, misalkan suatu baju, ya, yang di situ ada apa namanya, musiknya. Nah, sekarang kan banyak edit video show gitu, video gitu, hilangkan musiknya sendiri. Misalkan ada musiknya, dihilangkan musiknya. Ya, misalkan perlu kasih bunyi air kucuk, tidak masalah, atau kasih bunyi burung, tidak masalah. Ya, jangan dikasih yang musik. Mengapa? Tatkala seseorang mendengarkan status kita sebanyak itu pula, kita mendapatkan dosa. Kenapa? Kita menjadi penyebab orang lain mendengarkan musik. Entahlah masalah kita itu munafik atau tidak, itu urusannya Allah sih, kita nggak tahu, kita nggak bisa menghukumi. Akan tetapi kita menjadi penyebab orang mendengarkan musik. Ya, Ustaz, kita tidak bisa. Tatkala kita lagi di suatu swalayan atau di mall, kita nggak bisa terlepas dari itu. Maka bagaimana? Apakah kita selamanya menutup telinga? Ya, kalau bisa tidak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa, ya, ingat, yang diharamkan kita itu mendengarkan musik, bukan terdengar. Paham maksudnya? Katanya, ya, istama'a, bukan sami'a. Ya, Syekh Ali Hasan Al-Halabi pernah ditanya seperti ini, bagaimana Syekh, kita di mall, di situ mall itu sudah ada musiknya, bagaimana kita belanja di situ dan nggak bisa kita tinggalkan? Ya, maka kata Syekh, yang diharamkan itu mendengarkan, bukan terdengar. Paham ya? Nah, kalau terdengar sudah mau gimana lagi, mau nggak bisa, kita nggak bisa pisahkan. Tapi kalau jenengan masuk sambil ngikuti ini, ding ya repot mana? Nah, itu sama mendengarkan berarti. Apalagi lagu-lagu yang kita dulu itu SMA mendengarkannya, dan sekarang diputer, otomatis, ya, kalau apa ya, kalau dalam istilah psikologi itu apa namanya, jadi terdengar kenangan-kenangan yang lalu itu sudah. Nah, ini sudah harus segera kita tinggalkan, ya. Dan apa namanya, yang namanya musik itu afan, ya, itu benar-benar akan mematikan hati kita, melalaikan, Pak, lalai kita dengan yang namanya apa, musik. Kalau tidak percaya, orang yang hobi mendengarkan musik sama orang yang hobi mendengarkan Quran. Orang hobi mendengarkan musik, suruh dia mendengarkan Quran. Ya, misalkan dia bisa mendengarkan musik 10 lagu, satu lagu 5 menit, berarti 50 menit. Coba dengarkan Al-Quran seperti Anda mendengarkan musik, bisa? Tidak akan bisa. Rasanya gelisah dia, gelisah rasanya. Entah ingin keluar, entah harus dengan aktivitas yang lain atau yang mana. Gak bisa mendengarkan seperti dia mendengarkan musik sambil menikmati. Gak bisa. Karena apa? Sesuatu Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya musik dan Al-Quran sesuatu yang tidak akan bisa tercampur. Ya, seperti minyak dan air tidak akan bisa tercampur. Ya, jadi seperti itu. Jadi solusinya, ya, masalah dia munafik atau tidak itu urusannya Allah. Tapi yang jelas solusinya apa? Sekarang banyak video, Pak. Video editor dihilangkan. Ya, dihilangkan itu, diganti
mungkin bunyi-bunyi burung ya. Nah, dan sejenisnya. Allahu a'lam. Sambung. Tentang hati yang terkunci yang membukanya dalam membaca Al-Quran. Itu sahabat seringkali melakukan sedemikian saja. Saya kira tata caranya gimana agar kita itu nggak salah dalam mentadaburi ayat-ayat. Nah, tadabbur Al-Quran itu meresapi maknanya, Pak. Kalau jenengan tidak bisa bahasa Arab, jenengan baca ayatnya satu penggal, baca terjemahnya di bawahnya. Baca ayatnya satu penggal, baca terjemahnya. Itu tadabbur. Jadi bedakan antara tadabbur sama tilawah. Kalau tilawah Anda ingin mendapatkan pahala dari apa? Dari hurufnya yang Anda baca. Kalau tadabbur Anda mendapatkan yang pertama pahala dari hurufnya, dan Anda ingin mendapatkan apa? Ilmu dari itu. Apa sih maksud ayat itu? Ya, apa sih maksud ayat? Dan antum tatkala membaca tenang hatinya, walaupun itu bukan ayat yang berkaitan dengan hati. Ya, sifatnya Al-Quran itu lembut, ya, akan menyentuh. Ya, Allahu a'lam. Coba antum rasakan, ya, satu hari satu, misalkan jangan satu ayat lah, masa satu ayat, mungkin satu halaman lah, antum baca, kemudian baca artinya, baca, gitu. Insya Allah lama-lama 2 tahun hatam antum. Kalau antum tidak tahu tidak bisa bahasa Arab, seperti itu termasuk tadabbur, ya. Dan juga termasuk tadabbur menghadiri majelis ilmu juga termasuk apa? Tadabbur, ya. Karena apa yang dibawakan apa? Ayat-ayat Al-Quran dijelaskan, itu juga termasuk tadabbur, ya. Akan tapi antum bisa tadabbur sendiri dengan khusyuk, sendirian, gak ada yang ganggu, ya, itu semampunya membaca sedikit-sedikit. Allahu a'lam. Ini mungkin yang bisa. Ada yang tanya? Nggak ada? Apa itu? Kongsi itu gabungan, mudharabah. Nah, penghasilan tersebut tidak haram. Penghasilannya halal jika makanannya halal yang dijual, ya, dan juga tata caranya, cara masaknya juga bagus, nggak sampai ada yang haram. Itu halal uangnya, ya. Akan tetapi Anda jika tidak menasihati si teman-teman untuk menghilangkan musiknya, maka Anda mendapatkan dosa sebagai wasilah si pemberi itu. Tapi penghasilannya halal. Karena apa? Berkait penghasilan dengan itu beda hukumnya. Paham ya? Penghasilan itu dikatakan halal jika memenuhi 2 syarat. Zat yang diperjualbelikan itu halal, ya kan? Kemudian yang kedua, tata caranya juga halal. Tata caranya tidak ada gharar, tidak ada riba dan sejenisnya, ya. Nah, adapun seperti adanya musik di situ, maka itu tidak mempengaruhi halal haramnya uang tersebut. Akan tapi Anda tatkala itu menjadi penyebab dosa, gitu aja. Jadi kalau uangnya halal insyaallah, Allahu a'lam. Nah, namun antum harus ada yang namanya dakwah di situ. Dinasihati, bisa enggak ini diganti nasyid, diganti musik, misalkan nyanyian tapi yang tidak ada musiknya, ya, pelan-pelan. Jika memang tidak bisa, ya yang penting kita sudah menasihati. Sedangkan kita niatnya jualan. Sedangkan yang pastikan kalau bagi hasil itu kan ada ada yang yang mengelola kan, gitu ya. Kita sebagai penanam saham kan, gitu ya. Dan kita sudah sampaikan, mau gimana lagi? Nah, Allahu a'lam. Kita akhirkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.